kecuali diagnosanya emergensi. Nah, itu bisa langsung masuk IGD rumah sakit yang terdekat. Namun, yang menentukan ke dalam diagnosa emergensi atau tidak itu adalah petugas medis, bukan atas peserta. Jadi kalau kakak-kakak kadang merasa saya emergensi nih, namun petugas medisnya tidak sesuai dengan kompetensi mereka, itu bukan emergensi, mohon maaf, termasuk emergensi ya Kak. Kalau untuk denda, masa denda itu adalah 45 hari sejak melakukan pembayaran tunggakan. Nah, apakah kemarin bayar denda RTL belum 45 hari bisa rawat inap lagi, apakah ada denda lagi? Iya kan? Jadi denda itu berulang-ulang tergantung dengan pesertanya rawat inap di rumah sakit berapa kali. Nah, saran kami Kak, silakan melakukan pembayarannya rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulan di sini, atau kakak boleh pembayarannya via auto debit, potong langsung lewat rekening tabungan bank agar terhindar dari denda pelayanan kesehatan. Kalau buat daftar BPJS Kesehatan bisa langsung buat SKCK. Kalau tidak salah, SKCK itu salah satu syaratnya adalah kepesertaan JKN aktif Kak. Kalau baru daftar belum bisa bayar, kalau belum bisa bayar belum bisa aktif. Jadi kalau baru daftar langsung mau buat SKCK sepertinya belum bisa Kak, karena kalau tidak salah ya Kak, syarat untuk pembuatan SKCK itu adalah kepesertaan JKN yang aktif. Kak Tia, Kak, tempatku nggak ada RW, itu gimana ya? Di JKN nggak bisa ambil antrian. RW itu apa Kak? Di tempatku nggak ada RW, gimana ya? Di JKN nggak bisa ambil antrian? Bisa Kak, kalau nggak salah ya, karena saya juga nggak ada RT RW Pak Kak rumah saya, tapi bisa kok Kak ngambil antrian Kak. Kak Umbul Kenu, Mbak, PBIJKN September itu berobat masih gratis ya? Maksudnya gimana Kak Umbul Kenu? Kak Akila bisa Kak, masuk diagnosa emergensi kalau normal ya Kak. Ini ada yang dari Belitung nih, mohon maaf. Ke anak pulau, pertanyaannya, ibuku mau minta rujukan kalau harus balik lagi ke Belitung jauh. Kak anak pulau mau pindah vaskes ya Kak. Kalau mau pindah vaskes, silakan dipindahkan vaskesnya sesuai dengan domisili Kak. Jadi nggak jauh ke Belitung. Dipindahkan aja Kak vaskesnya. Bisa pindah vaskesnya lewat aplikasi mobile JKN atau ke kanal-kanal administrasi BPJS Kesehatan. Bisa ke BPJS online ataupun brandingnya tuh Viola Kak. Boleh nanti cari di TikTok kami. Itu ada jadwal untuk Viola. Jadi kayak seperti kanal layanan lewat Zoom, atau bisa lewat aplikasi mobile JKN tadi, atau bisa lewat BPJS keliling, atau lewat MPP, mall pelayanan publik. Di tiap-tiap mall pelayanan publik yang disediakan pemerintah itu ada BPJS Kesehatan. Kak Surabi Kemenut, bisa Kak daftar online BPJS Kesehatan? Bisa. Ke Pandawa Kak bisa. Pandawa ini singkatan ya, pelayanan administrasi menggunakan WA. Kakak nanti ada 3 fitur: administrasi, informasi, dan pengaduan. Kakak pilih yang administrasi Kak, nanti ada pendaftaran mandiri. Kak WHTZY, rubah nama bayi di JKN gimana Kak? Nggak bisa Kak, rubah nama bayi itu harus ke kanal
BPJS Kesehatan selain Mobile JKN, karena dia harus diverifikasi sesuai dengan data kependudukan Capilnya. Nggak bisa by aplikasi Mobile JKN. Jadi boleh Kak ke kanal administrasi BPJS, bisa ke Pandawa Kak, itu ada perubahan identitas kalau nggak salah. Terus bisa kan tadi ke Viola, bisa juga ke MPP, ke BPJS keliling, banyak Kak kanal-kanal BPJS Kesehatan. Kalau untuk tunggakan pemutihan, maksimal tunggakan itu 24 bulan Kak, ataupun 2 tahun. Jadi tadi kakak apa yang tanya ya, jumlah tunggakan itu 24 bulan ataupun 2 tahun. Jadi kalau kakak yang nunggaknya 5 tahun, 6 tahun, tetap ditagihkan maksimal 24 bulan ataupun 2 tahun. Ini Kak Linda nih tanya, Kak Linda, Kak aku BPJS KIS, suami BPJS Mandiri, anak ikut suami, kalau pindah ke ikut saya bisa nggak? Ibu yang bantuan pemerintah, kalau yang bantuan pemerintah silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Ibu, bisa atau tidaknya ke bantuan pemerintah untuk anaknya, silakan disampaikan dulu ya Bu. Kak kalau mau pisah BPJS dari ortu PBPU ke Mandiri, dari PBPU ke Mandiri, apa harus ke kantor? Kak Dis, PBPU ke Mandiri ini sama Kak. PBPU itu pekerja bukan penerima upah, Mandiri itu yang bayar mandiri setiap bulannya. Jadi mau dialihkan kemana Kak Dis? Kalau mau pisah data dengan orang tua, disesuaikan dengan kartu keluarga Kak. Kalau peserta mandiri ya Kak, kecuali kakak beda segmen. Misal nih orang tuanya mandiri, namun kakak sudah bekerja, itu bisa dipisahkan karena kakak ditanggung oleh perusahaan. Tapi kalau dari mandiri ke mandiri itu disesuaikan dengan kartu keluarganya Kak. Aku punya akun JKN tapi anak keduanya nggak bisa masuk akun aku, gimana Kak? Kak Eva, mungkin beda segmen Kak. Jadi kalau beda segmen dia memang tidak terikot di aplikasi Mobile JKN, kecuali segmennya sama. Kalau segmennya sama dia akan terikot satu keluarga ataupun satu kakak. Kak aku sudah menikah punya anak, tapi kalau kisku ikut ortu. Oh sudah ya Kak. Septi tadi kejawab ya Kak. Kak Delia, Kak anak sudah umur 5 tahun. Mana ya? Aduh. Kak Delia, Kak kalau anak sudah umur 5 tahun baru buat BPJS harus bayar tunggakan dari lahir ya. Mungkin bahasanya bukan tunggakan ya Kak, karena sesuai dengan Perpres 82 tahun 2018 untuk iuran bayi baru lahir itu sesuai dengan tanggal bayi lahir, namun dengan maksimal 24 bulan ataupun 2 tahun. Jadi kalau untuk anak kakak ini umurnya 5 tahun ya maksimal 2 tahun Kak, 24 bulan, tidak 5 tahun Kak. Iya Kak, di keterangan aplikasinya beda segmen Kak. Kalau beda segmen nggak bisa gabung Kak. Paling yang untuk anaknya ataupun suaminya itu yang beda segmen login ke HP yang lain, karena nggak bisa digabung Pak. Kak, akun tidak ditemukan. Anakku belum pernah daftar BPJS, tapi cek di Pandawa sudah terdaftar. Gimana tuh Kak? Kemungkinan sudah didaftarkan oleh Pemda atau sudah didaftarkan oleh sanak saudara Kak. Jadi sanak saudara yang di kartu keluarga ya Kak. Jadi pendaftarnya memang satu kakak. Kemungkinan ya Kak. Namun untuk lebih pastinya Kakak boleh cek di Pandawa.
Cek di Pandawa pelayanan administrasi menggunakan WA. Kak, apa benar KIS kampung cuma bisa dipakai 3 kali saja? KIS kampung itu gimana, Kak? KIS kampung cuma bisa dipakai 3 kali aja di Jakarta. Mungkin saya tangkapnya peserta yang beda wilayah ya, Kak. Kalau untuk peserta yang beda wilayah tempat tinggal itu memang dibantu 3 kali kunjungan di Vaskes tingkat pertama yang dibantu. Nah, namanya Vaskes membantu ya, Kak. Itu dibantu 3 kali. Namun bila lebih dari 3 kali, kami sarankan untuk pindah Vaskes aja, Kak. Karena hitungannya udah berapa bulan itu, Kak. Disarankan pindah Vaskes aja ya, Kak. Namun kalau diagnosanya emergensi, itu bisa langsung masuk IGD rumah sakit terdekat tanpa dibutuhkan lagi rujukan. Mana ya, ini ada informasi nih tadi ya. Nah, Kak Lana, Kak, anakku diadopsi, cara ngeluarin dari daftar BPJS-nya gimana? Sesuai dengan data kartu keluarga, Kak. Jadi kalau tidak salah, anak yang diadopsi itu atau keluarga yang mengangkat itu ada surat pengangkatan pengadilan, Kak, kalau nggak salah ya, Kak. Sehingga dia bisa masuk ke kartu keluarga. Ada surat pengangkatan anak dari pengadilan. Nah itu kalau di kartu keluarganya masih tercantum di data kakak, itu nggak bisa dikeluarkan karena dia menyelesaikan dengan data kartu keluarga. Sedangkan di kartu keluarga untuk mengeluarkan anak yang statusnya diadopsi harus ada surat pengangkatan dari pengadilan. Saran saya diurus terlebih dahulu, Kak, administrasinya biar hilang di kakak. Tapi kalau nggak masalah pun nggak masalah, Kak, untuk anak, Kak, untuk JKN-nya ya. Kak, saya Kak Senja. Kak, saya daftar lewat mandiri lewat JKN. Tapi apakah suami saya juga sudah ikut terdaftar mandiri secara otomatis? Pada saat daftar aplikasi mobile JKN mandirinya, itu di aplikasi mobile JKN coba kakak cek di info peserta. Di info peserta itu ada data peserta yang terdaftar di mandiri sesuai dengan data kartu keluarga. Dicek dulu, Kak Senja, di mobile JKN-nya. Kak Risna, Kak, kalau BPJS Mandiri ada tunggakan, apa bisa dipindahkan ke BPJS PBI? Silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial ya, Kak. Bisa atau tidak dibantu oleh pemerintah tergantung anggaran verifikasi persyaratan dari pemerintah tersebut. Kak Dil, kalau mau pindah Vaskes gampang kali, Kak. Bisa pakai aplikasi mobile JKN. Kak download di handphone Android ataupun di handphone yang berbasis iOS, itu di Play Store ataupun Apple Store. Kakak pilih cari namanya aplikasi mobile JKN. Silakan daftar. Kemudian nanti login, pilih perubahan data. Nah, di situ ada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kakak tinggal klik aja Vaskes tingkat pertama, kemudian dipilih Vaskes yang sekarang mau berubah kemana. Namun dengan catatan perpindahan Vaskes itu 3 bulan ya, Kak, persyaratannya. 3 bulan terdaftar di Vaskes yang lama, baru pindah ke Vaskes yang baru. Terima kasih, Kak Awan. Berlaku di Vaskes yang barunya tanggal 1 bulan depan. KM Darren Jeno, waalaikumsalam kakak. Ada yang bisa dibantu? Silakan tanya tentang program JKN. Kak, BPJS Kesehatan buat nambah anak itu masuk ke BPJS istri atau suami? Kak Tiramisu 13. Tergantung, Kak, kakak sebagai apa? Pegawai kah, pegawai swasta kah, atau pegawai pemerintah?
Terus tanggungan ada di suami kah atau di istri kah?